Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuzul Khomaryadi ya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lewat video ini. Dan dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Mengenai apa? Simak videonya. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kurikulum madrasah. Jadi kita akan membahas mengenai manajemen kurikulum madrasah ya. Jadi dalam video ini saya hanya akan menjelaskan 3 poin ya. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian kemudian yang kedua ruang lingkup. Ruang lingkup, pengertian, kemudian ruang lingkup, kemudian yang ketiga adalah prinsip. Prinsip dari manajemen kurikulum madrasah. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian. Jadi pengertian kurikulum secara bahasa itu berarti pelari dari kata kuri, artinya pelari. Kemudian kalau dari secara istilah, maka kurikulum adalah rencana tentang tujuan. Nah, ini rencana mengenai tujuan, kemudian isi, metode, materi, dan lain-lain, di mana semua ini ya, baik tujuan, isi, metode, materi, itu akan dijadikan sebagai apa? Pedoman pelaksanaan KBM. Sebagai pedoman pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar. Ini pengertian kurikulum seperti ini. Kemudian kalau manajemen kurikulum apa? Nah, ini maka bisa ditarik pengertian bahwa manajemen kurikulum madrasah itu adalah sebuah proses mendaya gunakan. Nah, mendaya gunakan apa? Semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan tercapainya tujuan kurikulum. Karena kita membahas di madrasah, maka kurikulum di lembaga pendidikan. Pendidikan madrasah. Jadi pengertian dari manajemen kurikulum madrasah merupakan proses mendayagunakan unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan tercapainya tujuan kurikulum di lembaga pendidikan madrasah. Jadi
cara mudahnya pengertian dari manajemen kurikulum ini seperti ini. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah, saya kasih 4 ya. Yang pertama adalah manajemen rencana kurikulum atau perencanaan kurikulum. Manajemen perencanaan kurikulum. Secara sederhana, manajemen perencanaan kurikulum itu kita menetapkan apa? Tujuan program di mana semua ini ya seperti ini tadi ya, tujuan, isi program dan lain-lain, semua ini akan dijadikan sebagai pedoman untuk pedoman pelaksanaan. Nah, namanya juga rencana, pasti sebelum kita eksekusi, maka harus kita manage perencanaan itu. Nah, tidak boleh asal kita menyusun kegiatan tanpa kita manajemen ya. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen pengorganisasian, manajemen organisasi. Nah, setelah kita susun rencana, maka kita harus susun berdasarkan prioritasnya. Secara sederhana seperti itu. Jadi struktur program dari kurikulum yang akan disampaikan harus kita urut secara kronologis, harus urut. Jadi sebagai contoh, kalau materi itu dari awal itu mudah, kemudian semakin tambah lagi. Nah, kemudian yang ketiga, manajemen pelaksanaan kurikulum. Nah, di sini kita bagi 2 sub, yaitu pelaksanaan ketika di kelas. Siapa pelakunya? Yaitu guru. Eksekutornya guru. Kemudian di madrasah. Siapa? Ya, kepala madrasah. Jadi ini juga harus kita manage. Jadi penempatan harus tepat pada kadarnya. Jangan kita tempatkan guru matematika untuk mengajar bahasa Arab. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tentang ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah manajemen evaluasi kurikulum. Secara sederhana, manajemen evaluasi kurikulum itu adalah memeriksa hasil kinerja, Untuk apa? Untuk memperbaiki kekurangan pada program kerja sebelumnya. Maka evaluasi
Itu sangat penting. Nah, tanpa evaluasi kita tidak akan tahu kekurangan. Kalau kita tidak mengetahui kekurangan dari program kerja yang kita susun dan kita laksanakan, maka akan sulit untuk kita berkembang, akan sulit untuk menjadi lebih baik, akan sulit untuk meningkatkan hasilnya. Nah, di ruang lingkup manajemen kurikulum ada 4. Yang pertama, manajemen perencanaan kurikulum. Kemudian yang kedua, manajemen pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, manajemen pelaksanaan kurikulum. Dan yang keempat atau yang terakhir, manajemen evaluasi kurikulum. Ya, jadi paham ya. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu prinsip manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum ini saya sebutkan ada 5 rupa-rupa warnanya ya. Yang pertama adalah prinsip produktivitas. Produktivitas. Prinsip produktivitas ini menitik beratkan pada output atau hasilnya. Jadi gunanya kita memanage kurikulum itu untuk mencapai tujuan yang maksimal, hasil yang maksimal. Kemudian prinsip yang kedua adalah demokratisasi. Demokratisasi. Secara sederhana, prinsip ini merupakan penempatan pengelola pelaksana, subjek. Ini demokratisasi, prinsip ini merupakan penempatan pengelola, pelaksana, dan subjek. Sebagai contoh, seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita jangan menempatkan guru matematika untuk mengajar bahasa Arab. Nah, maka prinsip demokratisasi tidak berperan di sini ya. Kemudian yang ketiga, prinsip kooperatif atau kerjasama antar pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait. Contoh, kita akan mengadakan studi banding atau observasi kepada penjual di pasar, maka harus ada kerjasama dalam merealisasikan tujuan kurikulum tersebut. Nah, contoh lagi, dari subjek manajemen kurikulum seperti guru dan siswa, maka itu juga harus ada kerjasama. Kalau guru memberi tugas, maka siswa berkewajiban melaksanakan apa yang ditugaskan oleh guru. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, itu adalah prinsip
efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi. Kalau kita menerapkan program kerja A misal, efektif tidak? Efisien apa tidak? Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jadi harus mengarah pada visi, misi, dan tujuan. Nah, harus mengarah pada visi, misi, dan tujuan. Jangan keluar dari tujuan. Nah, jadi yang pertama apa? Prinsip produktivitas, kemudian yang kedua prinsip demokratisasi, ketiga prinsip kooperatif, dan keempat efektivitas dan efisiensi, kelima harus selaras atau mengarah pada visi, misi, dan tujuan. Nah, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Itu dia videonya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.